yang ada di darah yang ada di kain kafan bulut-bulut ini dianalisa dan diteliti oleh hematolog Dr. Roberto. Golongan darah di kain kafan ini AB rhesus positif. Lalu yang ada di Ovirus-nya juga sama dianalisa dan diteliti oleh hematolog. Hasilnya sama, AB rhesus positif. Golongan darah itu tidak cukup akurat untuk menentukan orang yang di sini dan di sini orangnya sama, yaitu harus dites DNA-nya. Setelah kedua DNA dites menghasilkan genetik yang sama, ya, AB rhesus positif dari manusia yang berasal dari abad ke-1 tahun 30 Masehi. Nah, ini nanti di saat selanjutnya Mr. Lanciano ini sangat menarik juga ya dalam sejarah Gereja Katolik. Silakan nanti hadir ke sini. Kita bisa lihat juga di sini Dr. Max Frey ini ahli botanikal, spesifiknya di bidang serbuk-sari. Nah, dia menemukan ini ada sekitar 70 jenis serbuk-sari. Kenapa ada serbuk-sari? Pada saat dikafanin itu ditaburin rempah-rempah, ya. Lalu waktu dari Yerusalem, Edessa sampai ke Turin itu kan menempuh perjalanan. Jadi ada tanah, debu, serbuk-serbuk sari yang berasal dari negara-negara atau kota-kota yang dilewati kain kafan. Nah, ini untuk pertama kalinya pada saat penelitian ini kain kafan ini ditayangkan atau disiarkan di televisi di seluruh dunia. Nah, 56 jenis itu sudah sangat langka. Mungkin sudah punah, udah nggak ada tanaman-tanaman itu. Begitu juga dengan para ahli dari Amerika, NASA itu mereka ke Turin membawa sekitar 10 ton peralatan. Nah, salah satunya itu difoto dengan foto angkasa, foto untuk bulan. Nah, ini dimensi ya. Kelihatan di sini hidungnya patah, bengkok, lalu bibirnya juga di sini pecah. Tangan ini bekas paku, lubang paku, jarinya hanya 4. Padahal teknik informatika 3 dimensi baru populer abad ke-4. Sementara manusia kain kafan atau Yesus ini berada di kain kafan itu tahun 30 Masehi. Jadi sebelum manusia sanggup menciptakan teknik informatika 3 dimensi, manusia kain kafan ini sudah menciptakan 3 dimensi terlebih dahulu. Di sini kita lihat saat Yesus berada di Getsemani. Nah, menurut para kardiolog, manusia kain kafan ini mengalami serangan jantung pertama. Saya tidak akan membahas lebih dalam. Silakan kalau mau lebih dalam datang ke peziarah rohani kain kafan Yesus. Ini kita bisa melihat, rekonstruksi cara dicambuk seperti ini ya. 2 orang tercambuk, lalu tubuhnya dibungkukan, tangan diikat. Kita bisa lihat nanti di bagian depan ini ada 126 cabikan bekasnya. Di bagian belakang ini ada 600 cabikan. Berikutnya kita lihat ini contoh-contoh cambuk. Nah, cambuk yang digunakan untuk mencambuk manusia kain kafan ini yaitu flagrum taxillatum. Cambuk yang berpaku-paku, pegangannya dari kayu, talinya dari kulit hewan lentur. Nah, ini ada biji-biji berpaku-paku. Jadi pada saat 1 kali cambukan meninggalkan 6 lubang atau cabikan. Nah, ini saat dia dicambuk di sini ya tempatnya ya. Kita bisa lihat ini contoh duri yang digunakan untuk memahkotai duri. Nah, mahkota duri ini sebenarnya tidak ada dalam hukum Romawi. Nah, ini di luar skenario. Jadi di luar skenario, serdadu tentara menganyam seperti topi sampai ke tengkuk, lalu diikat dengan tali, lalu dipukul dengan bulu. Nah, duri-duri ini masuk ke pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Saat mahkotanya dibuka, itu duri-duri itu patah. Nah, duri ini panjangnya 2-8 cm. Jika patah, dia mengeluarkan getah dan mengandung racun. Bagian depan dan bagian belakang kepala Yesus itu ditemukan ada 56 yang tinggal di kepalanya. Nah, dengan satu tusukan aja menurut ahli, dengan satu tusukan duri aja yang tinggal di pembuluh darahnya, manusia kain kafan ini
mengalami apa? Seperti dibakar kepalanya. Nah, kita nggak usah bayangkan ini ada 56. Kita lihat di sini, ini rekonstruksi cara Yesus memanggul patibulum. Jadi dalam sejarah penyaliban tidak ada satu orang pun yang tersalib memanggul saat yang lengkap ya, hanya patibulum. Nah di sini, jika lebih dari satu orang yang dihukum, maka orang-orang ini harus diikat satu sama lainnya. Nah kita lihat di sini, dari kaki kiri diikat 3 kali dihubungkan ke tangan kiri, dari tangan kanan ke patibulum kedua penjahat ini. Selama dalam perjalanan, manusia kafan ini sudah tidak dihukum, ya, karena secara fisik sudah tidak berdaya. Kedua orang ini tetap dihukum, ditendang, dipukul, goyang-goyang kan. Nah, dengan keseimbangan tubuh sehingga jatuh berpuluh-puluh kali. Kita lihat di sini, tempurung, pecah dan remuk. Ini ada bekas ikatan. Lalu punggung kiri, punggung kanan bawahnya ini memar ya, akibat gesekan antara jubah dengan patibulum. Nah di sini kita lihat, nanti silakan lihat Simon dari Kirene membantu. Kenapa membantu? Karena para tentara atau algojo itu takut jika manusia kain kafan ini wafat di perjalanan, maka si penghukumnya itu harus menggantikannya juga, yaitu harus dihukum mati. Kita lihat di sini, nah ini posisinya jatuh. Jadi Yesus itu jatuh berpuluh-puluh kali, tapi dengan 3 cara atau 3 posisi, karena dilihat dari kerusakan wajahnya. Kalau 3 kali jatuh, wajahnya tidak akan serusak ini ya. Kita bisa lihat posisi jatuhnya kadang ke depan ya, kadang terlumpuk ke depan, di satu sisi ke kiri atau ke kanan. Kita lihat di sini rekonstruksinya saat dipakukan, ya, tubuhnya dibaringkan di tanah, lalu yang dipakukan itu rongga desktop, pergelangan tangannya. Ini paku Yohanes panjangnya 16 sampai 18 cm. Nah paku ini diameternya tidak bulat tapi kotak segi 4, sisi-sisinya itu tajam seperti mata pisau. Makanya pada saat dipakukan, ibu jarinya masuk ke dalam dan dia merasa kram. Begitu juga dengan bagian kaki. Di bagian kaki, yaitu di antara ruas jari kedua dan ketiga, namanya rongga litram. Jadi kaki kiri di atas, kaki kanan di bawah. Nah ini cara dia menaikkan tubuhnya. Salib seperti ini ya. Kita lihat di sini manusia kafan ini pada saat berada di atas kayu salib, dia tidak kehilangan kesadaran atau tidak koma. Dia tetap sadar dan dia sangat cerdas cara menggerakkan tubuhnya, karena bisa dilihat dari aliran darah yang mengalir dari pergelangan tangan turun ke bawah, dari pergelangan tangan turun ke sikutnya ini berulang-ulang ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini kita bisa lihat tombak Romawi. Tombak ini ya. Longinus yang menikam itu di antara tulang rusuk ke-5 dan ke-6. Dalamnya itu 7 cm, panjangnya 4,5 cm, lebarnya 1,5 cm. Nah pada saat ditikam itu kesaksian Yohanes bersaksikan, serdadu menikam lambung kanannya, maka keluarlah darah dan air. Artinya saat ditikam Yesus atau manusia kafan ini sudah dalam keadaan wafat. Makanya darah dan serum itu terpisah.